dengan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Kalimat itu pula yang mengantar kita untuk mengenang kekuasaan Allah. Kalimat itu pula yang telah mengantar kita mengenang orang-orang yang pernah berjasa kepada kita. Kalimat itu pula yang mengantar kepada kita mengenang keluarga dan sahabat dari kita. Hari ini kita rayakan Idul Fitri. Boleh jadi berbeda dengan hari raya Idul Fitri tahun sebelumnya. Boleh jadi hari ini kita hanya teringat oleh kehadiran orang tua kita yang telah tiada bersama lagi dengan kita. Boleh jadi kita tidak bersama dengan anak-anak kita yang sedang berada di rantau orang, dan boleh jadi sebahagian telah tiada dan hanya menjadi kenangan perjalanan ingatan kita semua. Boleh jadi berbagai harapan dan janji yang telah pernah kita lontarkan dari benak kita untuk dipersembahkan kepada orang yang kita cintai belum sempat menjelma menjadi kenyataan sampai saat ini, dan bahkan sebagian harapan orang tua masih terekam baik dalam ingatan kita semua, namun harapan itu belum bisa kita wujudkan. Boleh jadi sebagian anggota keluarga kita yang tidak hadir bersama dengan kita telah dipanggil menghadap kepada Allah SWT. Khotbah kita hari ini adalah berkaitan dengan sukses menghadapi zaman now. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Telah menjadi pengetahuan bagi kita semua bahwa tujuan puasa adalah membangun ketakwaan. Ketakwaan merupakan buah dari puasa yang telah kita bina sebulan penuh. Berkaitan dengan ketakwaan ini, ia merupakan pakaian bagi orang yang memakainya. Sebagaimana ungkapan dalam kitab Islah Al-Qulub, "Idzal mar'u lam yalbas thiyaban min al-faqa, faqallaba 'uryana wa in kana kasiya. Wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih, wa la khaira fi man kana Allahi 'asiya." Ungkapan ini mempertegas bahwa pakaian takwa berfungsi untuk menutupi kehinaan dan celaan seseorang. Meskipun seseorang sedang mengenakan pakaian, namun tidak mengenakan pakaian takwa, maka yang bersangkutan tetap saja tampak celaan dan kehinaan tubuh mereka. Pakaian takwa berfungsi untuk mendorong seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan tidak ditemukan kebaikan kalau seseorang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Hari ini kita telah melanjutkan jahitan pakaian takwa itu yang sebulan lamanya kita telah cas agar semakin keras, kuat dan tangguh dalam menghadapi terpaan zaman dan godaan. Melanjutkan jahitan dan pemegaran pakaian itu merupakan tugas kita semua sepanjang 11 bulan ke depan. Kita akan diikuti oleh diri sendiri apakah pakaian takwa ke depan masih dalam keadaan utuh atau bolong-bolong, atau pakaian itu telah tiada melekat pada badan kita dan hingga ke tempat lain. Inilah ujian kita untuk mempertahankan pakaian takwa ini sesuai dengan harapan kita semua. Maka agama Islam telah memperkenalkan istilah istiqamah. Istiqamah adalah sikap konsistensi yang dikembangkan seseorang dalam melaksanakan kepatuhan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sikap konsistensi menjauhi kedurhakaan. Sikap ini menjadi penting dari kehidupan kita. Bagi mereka yang sukses dalam sikap ini, Al-Quran menjanjikan sebagaimana dikatakan dalam surah Silat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka. Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Zaman now bisa disebut dengan zaman sekarang, yang ditandai dengan kemajuan teknologi serta budaya pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari kehidupan pribadi yang selain untuk kepentingan komunikasi juga untuk kepentingan hiburan dan bahkan untuk memasak, bahkan untuk kepentingan pendidikan, termasuk dalam belajar ilmu agama. Pada era sekarang, manusia dapat mengerjakan 4 tugas pekerjaan pada waktu bersamaan. Misalnya, seorang ibu sedang menyusukan bayinya sambil nonton di depan televisi dan juga sedang bercengkrama dengan media sosial, serta sesekali mendengar suara dari perbincangan dengan anggota keluarga yang lain. Inilah gambaran kehidupan dalam era sekarang. Handphone sebagai media telah merubah pola komunikasi antara manusia. Berbagai pekerjaan rumah justru tidak lagi perlu meninggalkan rumah, serta berbagai hal yang akan disampaikan kepada orang lain hanya dapat dilakukan dengan kekuatan pulsa dan jari kemari yang menggunakannya. Beriringan dengan istilah era informasi atau istilah zaman, dikenal juga istilah yang baru, yaitu revolusi industri 4. Untuk istilah ini lebih canggih lagi dibanding dengan kebiasaan sebelumnya. Untuk era industri 4 ini, penggunaan yang dapat mengganti peran manusia merupakan suatu kebiasaan, dan penggunaan dompet maya dalam dunia keuangan serta penggunaan perbankan online merupakan suatu keniscayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Era ini selain menyebutkan kemudahan dalam kehidupan manusia, maka teknologi sebagai produk manusia juga menunjukkan akses lain dalam kehidupan. Tidak jarang orang terjebak pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama hanya karena dipengaruhi oleh informasi lewat SMS dan WA. Bahkan dalam sebuah sumber menyebut bahwa istilah zaman now dimulai dengan penggunaan media sosial yang menyimpang dari tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Namun istilah ini lambat laun dinilai oleh sebagian kalangan merupakan istilah yang menggambarkan kondisi masyarakat dengan tidak mempertimbangkan makna asal dari istilah. Bagi umat Islam, media sosial hanyalah dipandang sebagai media dan tidak dipandang sebagai tujuan kehidupan. Sebagai media dibutuhkan kecermatan dalam menggunakan media sosial ini. Sebagai media dia ibarat pisau, ia dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat pada diri sendiri dan orang lain, dan sangat mungkin pula digunakan untuk hal-hal yang merusak diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Sebagai bagian kehidupan, media sosial telah memberikan pengaruh yang sangat kuat dan dekat dalam kehidupan manusia. Karena itu, perubahan kejiwaan dan perasaan serta pola pikir manusia pada era sekarang sangat cepat. Seiring dengan filosofi media yaitu sangat cepat berubah. Dengan karakter media yang sangat cepat berubah, maka berbagai isu dan masalah dapat dengan cepat hinggap dalam pikiran manusia, baik sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan orang-orang. Pada kondisi seperti ini, sebagai orang yang beriman, maka kemampuan mengkritisi informasi menjadi penting. Tidak semua informasi dapat diterima dan disebarkan ke publik, namun harus dipertimbangkan secara cermat serta analisis yang cerdas. Janganlah saudara ikut latah menyebarkan informasi yang tidak diketahui dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan jangan pula terbiasa ikut
paste dan ngirim informasi yang tidak diketahui asal-usulnya dan manfaatnya. Terlebih lagi informasi yang secara terang-terangan mengganggu orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Al-Quran memberi ancaman bagi mereka yang senang menyebarkan informasi yang tidak bertanggung jawab. Surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu minal ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Siapa yang diberi ancaman oleh ayat Al-Quran ini? Oleh Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa mereka yang berupaya untuk menampakkan informasi yang berbau jelek, tentu saja di sini adalah yang menyebarkan informasi melalui media sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Ibadah puasa telah mendidik kita sebulan penuh melalui kemampuan menahan diri untuk tidak berbicara kecuali yang penting dan hanya pada ranah yang benar, serta melatih diri kita untuk kuat ibadah puasa dan ibadah lainnya di tengah-tengah kemampuan kita untuk menahan diri untuk tidak makan dan minum. Latihan inilah yang perlu kita lestarikan dalam melihat era zaman dewasa ini yang sangat memancing problem kehidupan kita. Al-Quran telah memberikan resep kehidupan yang dapat diamalkan dan menjadi pelampung dalam mengarungi bahtera kehidupan sekarang ini. Al-Quran surah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Akibat godaan informasi yang ditawarkan melalui media sosial sangat beragam dan menjanjikan, maka terkadang pandangan manusia telah silau dalam memikirkan kembali kemampuan ekonomi yang dimiliki. Secara teoritis, keinginan dan kebutuhan adalah dua hal yang berbeda dan masing-masing berada pada ruang kepentingan yang berbeda. Tapi menuntut harus segera ditetapkan salah satu di antara keduanya. Namun dalam kenyataannya setelah kehadiran media sosial, kedua hal ini maka terkesan perbedaan keduanya hanyalah setipis dengan kulit bawang merah kelapa. Tidak jarang keinginan dipenuhi dengan melupakan kebutuhan yang mendesak. Bahkan tidak jarang kebutuhan tertunda dalam rangka memenuhi keinginan. Dalam kondisi ini, keinginan dipenuhi dengan menjadikan gaya hidup sebagai ujung tombak dalam kehidupan. Dalam pandangan Islam, menjadikan gaya hidup sebagai ujung tombak kehidupan adalah suatu kekeliruan. Hadirin jamaah yang berbahagia, mari kita kembali melihat pelaksanaan ibadah puasa kita sebulan penuh. Pada bulan puasa kita telah diajarkan untuk melihat mana ibadah sunnah dan mana ibadah wajib, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda dan tidak segera ditunaikan. Keduanya telah dilakukan secara jelas dan dapat dipahami dengan baik dan benar. Karenanya berkaitan dengan pemenuhan ekonomi, maka gaya hidup yang cenderung dikembangkan oleh dorongan hawa nafsu mestinya ditekan dan dihindari guna melihat ulang manfaat barang dan jasa yang diperlukan. Kemampuan melihat ulang manfaat jasa barang dan jasa yang harus dipenuhi dikenal dengan istilah maslahah. Mendahulukan kebutuhan dibanding keinginan merupakan ranah maslahah, sedang mendahulukan keinginan dari kebutuhan adalah ranah gaya hidup.
berkaitan dengan pengeluaran ekonomi, termasuk dengan penggunaan waktu, maka sangat bijaksana jika diamalkan pepatah yang mengatakan merajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Penghematan ekonomi akan mendorong kemampuan berinfak. Sebaiknya memperbanyak pengeluaran dalam memenuhi keinginan akan mengurangi keinginan untuk berinfak. Berinfak merupakan perilaku orang beriman untuk menggunakan keuangannya pada hal-hal yang dibenarkan dalam Islam. Sebagai perilaku orang beriman, berinfak akan mendorong pelakunya untuk rajin bekerja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bekerja keras sebagai upaya untuk mencari keridhaan Allah, dan mereka berinfak sebagai wujud kesyukuran atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Sangat luar biasa orang beriman. Hadirin jamaah Id rahmatullah. Mengakhiri khutbah pertama ini, marilah kita merayakan bulan Ramadan ini dengan merayakan Idul Fitri, dengan membuka pintu maaf seluas-luasnya atas kesalahan yang pernah diperbuat oleh sesama kita, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tahun-tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita hidup bersama dengan Ramadan